Kalau habis olahraga, pasti nggak nahan ya kepengen minum yang dingin-dingin. Padahal katanya nggak boleh loh keseringan minum air es karena bisa bikin gemuk. Lantaran air es bisa bikin lapisan lemak pada tubuh kita jadi beku. Nah, ini beneran nggak sih? Mitos atau fakta ya? Mengonsumsi air minum es menyebabkan kegemukan adalah suatu mitos, apalagi jika air tersebut adalah air mineral. Tetapi kita harus waspada, jangan sampai penambahan gula, sirup, atau hal lainnya yang menyebabkan kalorinya jadi berlebihan dan meningkatkan berat badan kita. Selama air es tersebut berasal dari air mineral tanpa penambahan, tentu saja kalorinya nol dan tidak akan memicu kegemukan. Ternyata anggapan minum air es bikin gemuk itu cuma mitos ya healthy people. Faktanya air es justru bisa menaikkan suhu tubuh kita. Berarti air es nggak bisa membekukan lemak tubuh, justru bisa menurunkan berat badan karena membakar kalori. Meskipun jumlah yang dibakar sedikit ya healthy people, kecuali minum air esnya dicampur pakai sirup terus ditambah nasi padang 2 porsi. Nah, itu tuh baru yang bisa bikin gemuk. Selain dituduh bisa bikin gemuk, air es yang diminum oleh ibu menyusui juga dianggap bisa mengakibatkan bayinya pilek. Padahal ibu menyusui itu kan juga butuh minum yang seger-seger ya. Mengonsumsi air es tidak secara langsung memicu terjadinya pilek, kecuali pada anak-anak kita memiliki alergi terhadap suhu yang dingin, atau apabila anak kita memiliki sistem imun yang kurang baik sehingga lebih mudah terpapar virus, sehingga apabila mengonsumsi air es atau air yang bersuhu dingin, akan memicu gejalanya lebih parah. Tetapi apabila konsumsinya masih sebatas wajar dan anak-anak kita diberikan makanan yang bergizi optimal dengan gaya hidup yang sehat, tentu saja akan bisa menekan terjadinya resiko pilek pada anak tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal es, ternyata nggak cuma bisa digunakan sebagai penghilang dahaga loh. Para atlet juga menggunakan es batu sebagai terapi setelah beraktivitas berat. Berendam es ini sangat bagus, apalagi untuk seorang atlet yang secara fisiknya terus-terusan dipacu latihan pagi, siang, mengakibatkan kelelahan tersebut. Nah, caranya dengan berendam es secara mekanismenya memiliki 2 fase, yaitu vasodilatasi dan vasokonstriksi, di mana ketika terjadinya vasodilatasi akan melebarnya pembuluh darah sehingga adanya kecepatan detak jantung, kemudian metabolismenya naik sehingga gampang capek dan gampang lelah. Setelah kita diberikan es kan mengalami fase vasokonstriksi, di mana vasokonstriksi ini adalah fase di mana pembuluh darah akan mengecil sehingga akan terjadi penurunan ritme terhadap kinerja kerja jantung, otot-otot yang mengalami cedera dan mengurangi dampak DOMS. Para atlet justru menggunakan es batu sebagai media terapi untuk mengurangi rasa sakit dan kelelahan. Otot yang tegang dan kaku setelah latihan akan menjadi rileks dalam suhu yang dingin. Nah, jadi untuk berendam di es fungsinya untuk meredakan kelelahan karena latihan fisik seharian. Karena kan kalau misalkan atlet, latihan fisik itu kan pagi, siang, kemudian lusanya pasti bertanding. Bukan cuma para atlet ya healthy people, ternyata Lady Gaga juga sering loh melakukan terapi ini setiap malam untuk mempersiapkan tubuhnya supaya lebih rileks ketika manggung. Healthy people juga bisa loh terapi es batu ini di rumah. Caranya simple banget, cukup siapkan air kemudian masukkan es batu ke dalamnya. Rendam seluruh badan dalam waktu 10-15 menit aja. Jangan kelamaan, ntar bukannya rileks malah hipotermia loh. Tapi terapi ini nggak dianjurkan bagi yang memiliki penyakit darah tinggi. Karena es batu bisa membangkitkan saraf dan stimuli stres. Sehingga berisiko terkena serangan jantung. Oh iya, meskipun banyak yang lebih suka mandi air hangat, saat suhu udara sedang dingin, ternyata mandi air dingin lebih punya banyak manfaat loh. Salah satunya bisa membakar lemak dan menurunkan berat badan. Rutin mandi air dingin dipercaya bisa meningkatkan proses pembakaran lemak 15 kali lipat atau setara mengurangi 5 kg berat badan dalam setahun.
Nah, karena masih banyak salah paham soal kesehatan di sekitar kita, ada baiknya kita konsultasi dulu yuk ke Klinik Santuy. Kali ini Dr. Adrian akan menjelaskan soal larangan tidur setelah makan.